Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Ramadan kali ini cukup berbeda. Kita beribadah di tengah wabah yang melanda. Banyak sebagian orang yang kemudian tenggelam dalam kepanikan, terseret arus ketakutan, panik buying dan seterusnya. Padahal semestinya ibadah di bulan Ramadan ini, di tengah wabah yang melanda ini, mengembalikan kesadaran kita bahwa tidaklah terjadi suatu musibah, suatu bala, wabah dimanapun itu terjadi, melainkan karena izin Allah SWT. Dan tidaklah ada yang mampu untuk mengangkatnya, menghilangkannya, kecuali Allah SWT. Keyakinan inilah yang mesti kita kembalikan lagi, bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan, bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan sang penyembuh itu adalah Allah SWT. Simaklah firman Allah SWT di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 hingga ayat 81. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin." Dan dialah Allah yang beri makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku, dan dia pula lah yang mematikanku kemudian menghidupkanku lagi. Sudahkah kita mengembalikan keyakinan ini, bahwa setiap sakit yang datang maka Allah yang menyembuhkan? Obat hanyalah perantara, dokter hanyalah perantara, perawat hanyalah perantara. Yang menjadikan sembuh dan tidaknya adalah Allah SWT. Dan ingatlah masyaallah rahimahullah ta'ala, bahwa di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, yang sejatinya Al-Quran itu sendiri adalah syifa, penawar. Dalam bahasa Arab ada yang dikenal dengan kata dawa dan juga syifa. Para ulama menyebutkan perbedaan antara dawa dengan syifa, yang kedua-duanya sama-sama dimaknai obat. Adapun dawa lebih pada pengobatan jasmani. Adapun syifa tidak hanya mengobati jasmani, lebih daripada itu, syifa adalah pengobatan dari si ruhani. Ini yang mestinya menjadi fokus kita bersama, untuk menyadarkan kembali roh kita bahwa kesembuhan datang dari Allah SWT, dan diantaranya kesembuhan tersebut datang dengan perantaraan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan daripada Al-Quran ma huwa syifa', ya, penyembuh, penawar, wa rahmah, dan juga rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman, wa la yazidudz zalimina illa khasara, sedangkan orang-orang zalim tidaklah bertambah pada diri mereka illa khasara, kecuali kerugian di atas kerugian. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwa Al-Quran mengandung syifa, penawar, namun bukan untuk semua orang. Syifa atau penawar dalam Al-Quran ini hanya berlaku bagi mereka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, serta membenarkan ayat-ayatnya dan juga berilmu dengannya. Adapun mereka orang-orang yang zalim, yang tidak membenarkan ayat-ayat Allah, justru mendustakannya dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidak sedikit pun bermanfaat bagi mereka, melainkan menambah kesengsaraan dan kerugian bagi mereka. Lebih jelas Al-Imam Ibnul Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau menjabarkan
bahwa Al-Quran merupakan penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin. Kapan itu? Yaitu menghilangkan segala keraguan, kemunafikan, kesyirikan, penyimpangan, dan penyelisihan yang terdapat di dalam hati. Di samping itu Al-Quran merupakan rahmat dari Allah SWT. Rahmat yang membuahkan keimanan, rahmat yang membuahkan hikmah, yang memudahkan seorang hamba mencari kebenaran dan mendorongnya untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Ada pula Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir Zadul Masir, beliau memberikan ungkapan yang indah tentang makna syifa di dalam Al-Quran. Ada 3 poin yang beliau sebutkan, bahwa Al-Quran mengandung kesembuhan dari kesesatan karena di dalamnya terdapat hudan, yakni petunjuk. Yang kedua, Al-Quran mengandung kesembuhan dari penyakit karena di dalamnya terdapat keberkahan. Dan yang ketiga kata beliau, Al-Quran merupakan penawar atau kesembuhan dari para kebodohan karena di dalamnya Allah sebutkan banyak penjelasan tentang kewajiban dan hukum. Disinilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimullah ta'ala, mestinya wabah yang terjadi ini tidak membuat kita panik, tidak membuat kita justru menjauh daripada Allah SWT. Sebaliknya, kita kuatkan ikhtiar kita dengan memupuk iman kita kepada Allah Ta'ala, memperkuat tawakal kita kepada Allah SWT. Ada banyak contoh yang dipraktikkan oleh salafus salih, bahkan Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai penawar dari setiap penyakit. Bukan hanya penyakit rohani saja, namun juga penyakit jasmani. Rasulullah SAW menjelang akhir hayat beliau ditimpa rasa sakit. Maka beliau meruqyah diri beliau dengan membaca Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan. Hingga kondisi beliau semakin melemah, maka diruqyahlah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula kisah yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan bahwa ada sekelompok sahabat yang ketika itu sedang bersafar. Di tengah perjalanan mereka hendak bertamu atau hendak meminta untuk dijamu oleh suatu kaum di suatu kampung. Namun ternyata mereka menolak. Mereka enggan menerima mereka sebagai tamu dan enggan menjamu mereka. Tak berselang lama, datang orang yang menyampaikan kepada mereka, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Ya, jadi praktek ruqyah ini sudah ada bahkan sebelum datangnya Rasulullah SAW. Maka dijawab, ya ada. Kemudian datanglah salah seorang sahabat yang membacakan ruqyah dengan bacaan surah Al-Fatihah kepada pemuka kaum tersebut yang ketika itu tersengat binatang atau terkena demam. Intinya sedang dalam kondisi sakit. Dengan izin Allah SWT, tak berselang lama, pemuka kaum tersebut Allah sembuhkan, dan mereka kemudian memberikan seekor kambing. Dibawalah kambing ini pulang ke Madinah. Ya, mereka tidak menyembelihnya sampai mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan kisah yang terjadi tadi, dan Rasulullah hanya tersenyum. Ya, Rasulullah mengatakan kepada orang yang membawakan kisah tersebut, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ambil kambing tersebut, sembelihlah dan berikan sebagiannya untukku. Inilah diantara praktek bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, fa insyaallah penyakit itu semakin jauh dari kita. Sebaliknya, ketika semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh ingatan kita dari Allah Ta'ala, maka jangan harap kesembuhan akan datang. Dan yang terakhir, bahwa Al-Quran ibarat pedang yang sangat tajam. Barangkali ketika ada yang melakukan praktek ruqyah atau yang lainnya, kemudian tidak kunjung sembuh dan lainnya, jangan kemudian dia menyalahkan Qur'annya, jangan salahkan bacaannya, tapi barangkali lemahnya iman kita atau orang meruqyah inilah yang menjadi sebab ya tidak sampainya syifa tadi. Namun yakinlah bahwa syifa tersebut ada di tangan Allah SWT, baik itu disegerakan ataupun tertunda. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini
dari tengah-tengah kaum muslimin dan juga di tengah umat manusia pada umumnya. Dan semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan bagi kita di bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita sehat walafiat sehingga maksimal ibadah kita di bulan suci yang mulia ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.